Halo, perkenalkan nama saya Nelda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara menjaga pola makan diabetes mellitus. Ini adalah profil saya, nama saya Nelda Azaz Arjuni. Saya dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Sedangkan menurut Perkeni 2011, seseorang dapat didiagnosa diabetes mellitus apabila mempunyai gejala klasik diabetes mellitus seperti poliuri, polidipsi, dan polifagi, disertai dengan kadar gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per dl dan gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per dl. Kalian sudah pada tahu belum kasus diabetes mellitus menurut International Diabetes Federation? Jumlah penderita diabetes pada penduduk umur 20-79 tahun pada beberapa negara di dunia yang telah mengidentifikasi 10 negara dengan jumlah penderita tertinggi, yaitu ada China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara pada daftar tersebut, sehingga dapat diperkirakan besarnya kontribusi Indonesia terhadap prevalensi kasus diabetes di Asia Tenggara. Pada kasus diabetes mellitus di Indonesia, menurut hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur lebih dari sama dengan 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus pada penduduk lebih dari sama dengan 15 tahun pada hasil Riskesdas 2013 sebesar 1,5%. Namun, prevalensi diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita diabetes yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes. Jadi bagaimana sih caranya menjaga pola makan pada penderita diabetes mellitus? Gampang banget loh sahabat. Jadi dibagi menjadi 3 kali makan besar dan 3 kali makan selingan. Adapun jadwal waktunya adalah makan pagi pukul 6 sampai dengan pukul 7, selingan pagi pukul 9 sampai pukul 10, makan siang pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang, selingan siang pukul 3 sampai 4 sore, makan malam pukul 6 sampai 7 malam, dan selingan malam pukul 9 sampai 10 malam. Jadi, cara diet diabetes mellitus dilakukan dengan pola makan sesuai dengan aturan 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Untuk jumlah sendiri, makan paginya 20%, selingan pagi 10%, makan siang 25%, selingan siang 10%, makan malam 25%, dan selingan malam 10%. Untuk jenisnya, mencakup karbohidrat, lemak, protein, buah-buahan, dan sayuran. Untuk jadwalnya, 3 kali makan besar dan 3 kali makan selingan yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana sih cara pengaturan makannya? Tapi sahabat, jadi jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Pada si penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan lain-lain, dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Dan juga hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, es krim, kue-kuean manis, bolu, abon, dan dendeng. Jadi sahabat, jika kita tidak bisa mengontrol gula darah dengan salah satunya menjaga pola makan, maka bisa terjadi komplikasi yang dapat membahayakan diri kita. Ini adalah video salah satu dari komplikasi diabetes mellitus, yaitu gangren pedis. Di video ini, jaringan pada kaki penderita sudah mati dan bahkan sudah mengeluarkan pus dan bau yang kurang sedap. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih, dah.